Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, pejuang CPNS ataupun pejuang seksi sekolah kedinasan ya. Dimanapun teman-teman berada, selamat datang di YouTube channelnya Coach Shanti. Jadi malam hari ini kita akan bahas latihan soal TWK HOTS ya. Untuk tes CPNS ataupun untuk tes sekolah kedinasan yang dimana untuk tes sekolah kedinasan ini akan segera dilaksanakan ya untuk tahun 2025. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes Sektin 2025 ataupun nanti untuk tes CPNS apabila ada pembukaan CPNS ya teman-teman, kita simak video ini, kita belajar bareng ya, kita belajar materi TWK HOTS ya, khususnya yaitu pilar negara Pancasila ya teman-teman. Oke, bersama saya Konstantin Sumayanti. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya teman-teman. Karena malam hari ini kita latihan soal ya. Ada 5 soal yang sudah saya siapkan. Ini berdasarkan pengalaman peserta ya yang sudah melaksanakan tes di CPNS 2024. Jadi gambaran-gambarannya memang sesuai kisi-kisi semua ya. Jadi sesuai kisi-kisi dari Permenpan RB. Nah, jadi teman-teman yang ingin melaksanakan tes untuk persiapan SKD CPNS nanti mungkin akan dibuka ya untuk tahun 2025 atau tahun 2026. Nah, kita tunggu saja pengumumannya kapan untuk pembukaan CPNS. Tapi yang jelas kalau tahun ini persiapan Sekden 2025 itu akan segera dilaksanakan tesnya ya. Jadi teman-teman yang sedang persiapan Sekden ya ataupun ingin belajar untuk tes CPNS berikutnya, kita belajar malam hari ini. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya seputar sekolah kedinasan ya, boleh hubungi nomor WA di bawah ini ya teman-teman. Nah ini sebelum kita lanjutkan, nih teman-teman boleh hubungi WA di bawah ini, kita boleh sharing-sharing ya teman-teman bagi teman-teman yang ingin persiapan tes SKD ya. Khususnya bagi adik-adik nih, adik-adik yang sedang duduk di bangku SMA ataupun yang sudah lulus SMA yang ingin melanjutkan sekolah kedinasan ya, boleh banget hubungi WA di bawah ini. Nanti kita sharing bagaimana sih tes SKD CPNS atau tes SKD sekolah kedinasan itu biar teman-teman ada gambarannya. Karena untuk materi TWK ini memang apa ya? Sangat banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus belajar TWK itu mulai dari awal supaya beruntun, supaya nyambung belajarnya. Nah, malam hari ini kita akan belajar TWK Pilar Negara Pancasila. Langsung saja soal nomor 1. Silakan teman-teman dikerjakan dulu. Saya beri waktu 30 detik ya sebelum kita bahas. Oke, jadi di sini ada satu soal terkait pilar negara Pancasila. Jadi teman-teman, pilar negara ya di negara kita, negara Indonesia itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah apa? Pancasila ya. Nah, ini sedikit materi dulu sebelum kita masuk ke soal. Setelah Pancasila, yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pilar negara yang ketiga itu adalah Bhinneka Tunggal Ika atau saya singkat menjadi BTI ya. Dan yang terakhir itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah 4 pilar negara yang harus teman-teman ketahui ya sebelum teman-teman melaksanakan tes sekolah kedinasan ataupun nanti untuk persiapan tes SKD CPNS. Karena untuk tes SKD, baik untuk CPNS ataupun sekolah kedinasan ya, di dalam TWK Pilar Negara ini ada mengandung 4 kisi-kisi ini ya, yaitu terkait Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ya. Nah, soal nomor 1 berbicara tentang apa? Kita lihat. Ada seseorang yang bersikap menolak perubahan atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menganggap sebagai bentuk penjajahan baru, tanpa melihat kebaikan-kebaikan yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Hal itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila sebab, nah ini kenapa? Karena apa?
kok dia itu bertentangan. Nah, ini adalah soal HOTS ya. Jadi, soal TWK masa kini itu bukan soal TWK hafalan ya. Yang dimana yang ditanya misalnya nih, oh, hal di atas atau misalnya Pancasila sila ke-1 berbunyi. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi soal TWK HOTS itu adalah sebuah soal yang dirancang itu memang HOTS ya, butuh analisa, penalaran seperti itu ya. Jadi tidak berbentuk hafalan ya untuk TWK masa kini itu adalah penalaran. Jadi teman-teman itu harus menalar ya, harus bisa menelaah soal dengan baik dan benar. Ya, jadi di soal nomor 1 ini berisi terkait studi kasus ya. Seseorang nih yang menolak perubahan. Nah, dia menolak perubahan. Nah, dengan dia menolak perubahan, itu adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kenapa? Itu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ya, itu kan ada ini ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan ya, terkait kerakyatan sampai dengan keadilan sosial. Jadi teman-teman itu harus tahu kalau belajar Pancasila itu wajib tahu 45 butir pengamalan Pancasila terlebih dahulu ya. Supaya teman-teman itu dalam apa namanya belajar itu nyambung. Jadi kalau mau tahu materi Pancasila, soal yang diujikan di tes SKD itu harus tahu dulu 45 butir pengamalan Pancasila ya. Karena soal-soal hoax penalaran itu berisi studi kasus seperti ini. Nah, jadi terkait hal menolak perubahan itu kenapa sih bertentangan dengan Pancasila? Kita lihat ya opsinya. Yang A, Pancasila mendorong kemajuan yang berpegang pada persatuan. Oke, ini bagus ya. Jadi kenapa sih menolak perubahan tanpa melihat kebaikan itu bertentangan dengan Pancasila ya? Karena Pancasila itu mendorong pada kemajuan yang dimana kemajuan di sini adalah perkembangan teknologi informasi. Oke, yang A kita keep dulu ya. Yang B, kemajuan yang harus dilakukan biasanya mengorbankan tradisi yang ada. Nah, ini konotasinya negatif ya, teman. Kalau misalnya teman-teman menemukan konotasi negatif seperti ini, tidak usah dipilih ya, karena ini sudah pasti salah ya. Karena untuk kemajuan itu tidak mengorbankan tradisi yang ada ya. Bahkan kalau misalnya kayak tradisi atau misalnya kayak misalnya tarian daerah atau baju daerah dengan adanya kemajuan teknologi misalnya ya, media sosial ya, kita bisa share, kita bisa misalnya teman-teman yang apa namanya menyukai seni ya bisa di-share di medsos, semua orang jadi tahu, tidak hanya di negara Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun mereka tahu tentang tradisi atau terkait budaya kita. Nah, itu adalah salah satu kebaikan dari teknologi. Jadi kalau yang B ini jelas salah ya, karena ini ada kata mengorbankan tradisi yang ada. Yang C, tujuan utama dan satu-satunya nilai Pancasila adalah kemajuan negara. Ingat ya, tujuan utama dan satu-satunya. Sebenarnya kemajuan negara itu merupakan tujuan dari nilai Pancasila, tetapi tidak juga menjadi satu-satunya ya. Karena di dalam nilai Pancasila yang kita tahu itu kan ada 5 sila. Nah, dan 5 sila itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya sila ke-1 di dalam butirnya, kita harus bertoleransi antar umat beragama, kita harus saling menghargai dan sebagainya. Itu ada tujuannya masing-masing di antara nilai-nilai Pancasila. Jadi bukan hanya kemajuan negara yang menjadi nilai satu-satunya. Jadi yang C juga ini menjadi kurang tepat ya. Yang D, setiap perubahan selalu membawa dampak pada kemerosotan nilai Pancasila. Nah, ini juga ya, ini adalah konotasi negatif nih ya. Kita nggak usah pilih ya. Yang E, kemajuan tidak dapat dicapai tanpa adanya perubahan. Kemajuan tidak dapat dicapai. Jadi, untuk kita maju itu memang harus ada perubahan gitu ya. Kemajuan itu tidak dapat tercapai kalau tidak ada perubahan. Sebenarnya gini, kita ingin menjadi kayak misalnya negara Indonesia ingin menjadi negara maju ya kita harus misalnya ya menciptakan apa namanya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Yang tadinya dulu waktu kita dijajah kita nggak boleh belajar, sekarang kita boleh belajar, kita maju. Jadi, tapi tidak serta-merta juga ya, ketika perubahan itu tidak ada, kemajuan tidak dapat dicapai gitu ya. Jadi ini juga kayaknya kurang efektif kalau menurut saya.
Jadi ini jawaban yang paling tepat yang mana? Ya jelas jawabannya adalah benar yang A ya. Jadi Pancasila itu mendorong kemajuan yang berpegang pada persatuan ya. Karena kenapa ya? Karena kalau kita menolak perubahan, kita tidak mau melihat dampak positif dari perubahan itu ya. Meskipun misalnya dengan adanya teknologi informasi gitu ya yang sangat cepat itu bisa juga menyebabkan dampak negatif memang. Tetapi kan di situ juga ada kebaikan atau dampak positifnya. Nah, jadi Pancasila itu mendorong kemajuan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mau menerima perubahan ya, kita tidak mau berliterasi digital, nah, itu berarti jelas ya kita bertentangan dengan nilai Pancasila. Karena salah satu dari nilai Pancasila itu kita memang mendorong pada kemajuan bangsa. Itu ya. Jadi jawabannya adalah ya. Ayo kita lanjut soal nomor 2 ya. 30 detik dari sekarang silahkan dikerjakan. Oke, soal nomor 2 ya, kita bicara tentang ini ya, penggantian tanah. Oke, penggantian tanah milik warga masyarakat yang digunakan untuk pembangunan fasilitas jalan raya acap kali menimbulkan sikap pro dan kontra. Ya, lagi-lagi soal TWK dikhususkan dengan studi kasus ya. Karena apa? Perbedaan kepentingan tentang harga tanah. Ya. Upaya yang tepat agar perbedaan sikap masyarakat tersebut pada akhirnya dapat mendukung pembangunan jalan raya adalah, nah ini ya, biasanya terkait pro dan kontra tanah rakyat atau tanah adat dan seterusnya, ini adalah hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika atau dengan Pancasila sila keberapa? Sila ketiga. Pasti teman-teman kaget ya, ini maksudnya gimana? Terkait masyarakat, pro kontra, kok ada dalam soal TWK? Nah inilah TWK penalaran ya. Jadi teman-teman itu memang harus tahu dulu ya, dasarnya Pancasila itu asalnya bagaimana? Sebenarnya kita dulu pernah belajar ya di SD, SMP, dan SMA. Jadi sebenarnya soal SKD itu kita mengulang pelajaran yang sudah pernah kita dapatkan ketika kita duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Nah, setelah itu kita formulasikan, kita belajar, lalu kita pelajari soal-soal HOTS ya, supaya nanti teman-teman ketika tes itu bisa mengerjakan dengan baik. Jadi adanya penggantian tanah ya, kalau kita lihat sering banget nih berita-berita gitu ya yang viral dan sebagainya terkait pergantian tanah ya. Dan misalnya masyarakat kurang setuju, tetapi pemerintah mendorong masyarakat untuk bisa setuju. Kayak misalnya pembangunan jalan tol, nah itu kan kemudahan-kemudahan nanti akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ya. Misalnya dengan adanya jalan tol, akses jadi lebih mudah. Misalnya teman-teman yang sering belanja online jadi ongkirnya gratis dan sebagainya. Dan itu kan sebenarnya semuanya bisa menimbulkan dampak positif. Nah, jadi kalau misalnya ada pembangunan, hal-hal yang positif ya, nah, pasti kita itu di situ dihadapkan pada pro dan kontra yang masyarakat. Mungkin ada yang menganggap hal itu berbau negatif, ada juga yang menganggap hal itu berbau positif. Nah, makanya di sini kita butuhkan ya untuk menelaah soal ini bagaimana hubungannya dengan Pancasila ya. Nah, jadi untuk tanah adat itu kan tadi hubungannya dengan sila ketiga. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan pro dan kontranya ya, ini adalah hubungannya dengan Pancasila sila keempat. Karena untuk pro kontra ini teman-teman itu kan hubungannya dengan pendapat ya. Pendapat setiap orang memiliki hak untuk berpendapat ya. Nah, makanya di sini adalah kombinasi Pancasila sila ketiga terkait tanah. Nah, tanahnya di sini tanah misalnya contoh tanah adat misalnya ya. Terus kalau misalnya sila keempatnya adalah terkait pro dan kontranya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Tentunya sesuai dengan nilai Pancasila.
Yang A, melakukan sosialisasi pembangunan jalan raya. Nah, di sini kan ada pro kontra. Oke deh, kita sosialisasi saja supaya masyarakat itu mengerti pentingnya pembangunan jalan raya. Nanti ketika tanah mereka terpakai bisa apa namanya diganti untung oleh pemerintah misalnya gitu ya. Oke, yang A bagus ya. Yang B, sosialisasi jumlah biaya penggantian tanah. Oke, yang A dengan yang B ini sama-sama sosialisasi ya teman-teman. Dan juga di soal nomor 2 ini kata kuncinya adalah harga harga tanah ya. Nah, yang A itu adalah sosialisasi pembangunannya saja, sedangkan yang B sosialisasi jumlah penggantian lahan. Oke, berarti dalam A dan B kayaknya kita bisa langsung eliminasi dulu yang A ya, karena sama-sama sosialisasi. Yang B itu ada terkait biaya, karena di sini kata kuncinya harga tanah. Yang pro kontranya, yang B ini jumlahnya biayanya sudah disebutkan. Jadi yang B sebenarnya lebih baik dari yang A. Jadi kita eliminasi yang A. Yang C, jumlah biaya penggantian tanah sesuai lokasi. Nah, ini kalau ini hanya terkait jumlah biaya. Tetapi tidak ada di sini kita apa namanya mengajak warga berdiskusi atau sebagainya terkait biaya ya. Jadi yang C ini kurang tepat. Yang D, biaya penggantian tanah deras. Nah, ini juga enggak ya. Nah, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau pro kontra tentang biaya, udah langsung transfer aja gitu. Nah, itu enggak juga kayak gitu ya. Jadi prosedurnya pasti kita harus bisa berdiskusi dulu dengan masyarakat terkait harga ya. Yang E, warga memusyawarahkan kesepakatan nilai penggantian tanah. Nah, kalau saya lihat ya teman-teman, terkait sosialisasi jumlah biaya kan kalau sosialisasi juga ya sama sih kita mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jumlah biaya. Tapi kalau yang di sini ada kata kunci yaitu adalah musyawarah. Ingat teman-teman, kalau teman-teman nanti menemukan soal TWK hubungannya dengan pro dan kontra itu jelas ya, penyelesaian yang paling utama adalah ya, benar yang E, yaitu kita memusyawarahkan ya kesepakatan nilai penggantian tanah ya. Jangan hanya mensosialisasikan saja. Kalau sudah musyawarah, menyepakati, musyawarah mufakat loh ini ya. Ini berarti sudah sepakat ya. Jadi yang tadinya masyarakat pro kontra ketika kita musyawarah ya masyarakat maunya apa, pemerintah maunya apa. Nah, kita cari mufakatnya, kesepakatannya seperti apa supaya tidak ada pro kontra lagi. Nah, itulah tujuan dari kita mengamalkan nilai Pancasila. Nah, ini terkait soal nomor 2 ini hubungannya dengan sila keempat. Oke, jadi jawabannya yang E ya teman. Kita lanjut soal nomor 3. Silakan. 30 detik dari sekarang, silakan dikerjakan. Oke, Indonesia dan negara di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Yang pertanyaannya, manakah dari pilihan tersebut di bawah ini yang merupakan aktualisasi nilai sila kelima? Oke, ini kasusnya ngapain? Pandemi COVID, lalu yang ditanya adalah sila kelima. Sila kelima itu terkait keadilan sosial, ya. Nah, di dalam sila kelima ya, itu memang ada kata kunci dari sikap adil. Kita bisa gotong royong, kita bersikap sederhana ya. Terus kita bekerja keras, menghargai karya orang lain dan sebagainya. Nah, kalau misalnya menghadapi COVID, lalu ya kita mengamalkan sila kelima. Kira-kira pada saat COVID bagaimana ya? Coba kita lihat yang A. Bergotong royong membantu tetangga yang terdampak COVID. Ingat ya, gotong royong memang sila kelima. Tapi ingat, posisinya sedang COVID. Di mana COVID itu kan kita bisa tidak bisa apa namanya keluar dengan secara leluasa ya. Kita harus di rumah, pakai masker dan sebagainya. Jadi kalau misalnya buat gotong royong, memang ini sila kelima. Tetapi kalau saat COVID ini menjadi kurang tepat. Nah, itulah soal TWK HOTS ya. Jadi ketika kita sudah tahu 45 butir pengamalan Pancasila, sila kelima gotong royong. Nah, tetapi kita lihat lagi,
Apakah dengan gotong royong itu efektif kalau pada masa COVID? Tentu tidak ya, karena pada masa COVID ya kita itu kan istilahnya tidak boleh keluar masuk sembarangan ya. Jadi kita kalau bisa di rumah saja dan sebagainya. Nah, jadi pilihlah jawaban yang paling tepat di antara yang tepat gitu ya. Jadi yang A tidak cocok. Ya B, bersikap adil dalam membagi bantuan pemerintah pada masyarakat. Nah, ini bisa ya. Jadi terkait pandemi ya, terus ada bantuan pemerintah, karena ini sila kelima, maka kita adil dalam membagi bantuan. Tidak berat sebelah ya, tidak kerabat kita saja yang diberi, ya, tidak ya. Jadi merata ya, adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini bagus ya. Ini sila kelima, ini kayaknya cocok nih yang B. Oke, kita keep dulu ke yang C, mematuhi aturan pembatasan wilayah dengan penuh tanggung jawab. Ingat ya, kalau kita mematuhi aturan ya, berarti kita itu bersepakat ya terkait kan misalnya gini. Pemerintah apa namanya memberikan arahan supaya masyarakat diam di rumah ya. Kita tidak bisa keluar masuk, tidak boleh mudik dan sebagainya. Nah, terus itu kan semuanya itu yang sudah diatur itu adalah keputusan pemerintah. Yang dimana di dalam pemerintah di situ ada wakil-wakil kita, wakil dari rakyat itu sendiri yang sudah memusyawarahkan dan memupakatkan terkait aturan yang ada. Nah, kalau kita mematuhi aturan yang memang sesuai pemerintah yang sudah dibuat, berarti ini adalah wujud dari sila keempat ya. Jadi ini kayaknya kurang tepat kalau sila kelima. Yang D, memutuskan penanganan virus di masyarakat secara bermusyawarah. Ingat ya, musyawarah ini adalah sila keempat. Dan juga kalau misalnya saat COVID kita musyawarahnya itu dengan cara online atau dengan cara bertatap muka. Jadi kalau berkumpul seperti itu ini kayaknya menjadi kurang tepat. Dan juga kalau untuk musyawarah itu memang dia pengamalan sila keempat. Yang E, menengok tetangga yang sedang sakit dan mendoakan supaya lekas sembuh. Jelas tidak ya, karena pada saat COVID kita disarankan tidak keluar rumah. Dan juga untuk menengok tetangga yang sedang sakit ini adalah bentuk kepedulian ya. Bentuk kepedulian itu biasanya berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila kedua. Kalau mendoakan, berarti ini bentuk apa? Bentuk kita itu mengakui adanya Tuhan. Berarti ini lebih ke sila ke satu. Sedangkan pertanyaannya sila keberapa? Sila kelima. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ya, benar yang B. Bersikap adil dalam membagi bantuan pemerintah pada masyarakat ini adalah menjadi jawaban yang paling. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Silakan dikerjakan 30 detik dari sekarang. Oke, kita bahas ya. Di masa kerajaan Kahuripan, Raja Erlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala Chola dan Champa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila sudah lama hidup dan berkembang di Nusantara, terutama nilai. Sebenarnya ini adalah kombinasi dari nasionalisme dan pilar negara Pancasila. Kenapa nasionalisme? Karena ini ngomongin kerajaan, ngomongin masa lampau ya. Nah, kalau pelajarannya sejarah itu kita kenal dengan materi nasionalisme. Karena materi nasionalisme itu tidak hanya pengertian contoh aplikasi nasionalisme, tetapi juga ada sejarahnya juga ya. Jadi kenapa nasionalisme itu bisa ada, bagaimana kita sejarahnya zaman dahulu kala. Nah, itu dikaitkan dengan nasionalisme. Soal host memang tidak berbicara kerajaan pertama di Indonesia itu kerajaan apa, tidak seperti itu. Tetapi soal host itu ya selalu mempermolesikan atau apa namanya mencampurkan ya antara kombinasi nasionalisme pilar negara, nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika pilar negara dan sebagainya. Jadi kita harus sering-sering latihan soal. Nah, jadi terkait nomor 4, ini kan ngomongin kerajaan Kahuripan ya. Dia mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Kalau kita nggak pernah baca terkait sejarah, ini pasti kita bingung apa sih gitu ya. Nah,
Ternyata dengan adanya hubungan dagang dan kerjasama antara Benggala, Chola, dan Champa, ini telah menunjukkan bahwa nilai Pancasila itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Terutama nilai apa kalau kita dilihat dari mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama tadi. Kalau kita lihat yang A, tidak menghargai dan menghormati bangsa sendiri. Ah, ini konotasi negatif ya. Yang kita cari kan nilai Pancasila itu udah ada loh dari zaman dulu. Apa buktinya gitu ya? Nah, jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, kemanusiaan dan penghormatan kepada bangsa lain. Oke, mantap ya. Di sini ada kerajaan Kahuripan. Nah, terus bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Yang itu memang dia itu merupakan dari bangsa lain ya. Oke, boleh yang B karena salah satu nilai Pancasila bekerja sama, menghormati bangsa lain itu adalah sila kedua. Ada di dalam butir terakhir ya, dalam sila kedua. Oke, yang B bagus. Yang C, ketuhanan dengan menerima agama. Kita lagi nggak ngomongin agama ya, yang di soal nomor 4. Yang D, perdagangan yang saling menguntungkan dengan bangsa lain. Pancasila itu bukan ngomongin terkait apa ya serta merta keuntungan, jadi kita bekerja sama dengan bangsa lain itu keuntungan dan sebagainya. Ini sebenarnya lebih ke memang hubungan dagang itu kan keuntungan dong, ya betul banget. Tapi di sini tuh sebenarnya yang digaris bawah itu hubungan dagang dalam bekerja samanya loh dengan bangsa lain gitu ya. Jadi bekerja sama dengan bangsa lain, bidang ekonomi, pendidikan, dan sebagainya itu masuk ke sila kedua. Sedangkan kalau bekerja sama dengan bangsa lain di bidang perdamaian, mengirim pasukan Garuda dan sebagainya itu sila ketiga, ya. Jadi untuk yang D ini menjadi kurang tepat ya karena kita lagi ngomongin kerjasama dengan bangsa lain hubungannya dengan sila kedua ya. Jadi yang D enggak ya. Yang E, kegigihan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat kerajaan. Ingat ya, mensejahterakan ya, ini hubungannya dengan keadilan sosial, sila kelima. Jadi ini juga enggak ya. Oke, nah terus di sini juga sebenarnya kan nilai sila kelima merupakan nilai Pancasila, benar banget. Tetapi kita kan kata kuncinya adalah sila kedua, bekerja sama dengan bangsa lain. Memang yang sila kelima ya ada nilai Pancasila betul, tetapi kan yang jadi kata kuncinya adalah bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi jangan terjebak ke dalam opsi yang E. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati baca opsinya karena di dalam soal HOTS memang opsinya itu menjebak ya. Jadi teman-teman haruslah dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi soal nomor 4. Jadi jawabannya yang mana yang paling tepat? Jawabannya adalah benar yang B. Jadi ini adalah ngomongin bekerja sama dengan bangsa lain, yaitu adalah Benggala, Chola, dan Champa yang sudah pernah apa namanya kita lakukan di masa lampau. Dan itu adalah salah satu nilai atau pengamalan pengamalan dari nilai Pancasila sila kedua. Gitu ya. Oke lanjut soal nomor 5. 30 detik dari sekarang silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Berikut yang menjadi bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Ingat, di dalam Pancasila, materi Pancasila, ada fungsi Pancasila. Dan itu banyak ya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai apa namanya kepribadian bangsa. Kunci Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan seterusnya. Jadi teman-teman tuh Pancasila itu sangat luas materinya ya. Jadi TWK itu memang kita harus belajar dari awal. Sebenarnya saya punya ya untuk rekaman video atau TWK mulai dari awal itu ada di YouTube channel saya. Itu ada di episode 1 sampai 15. Itu urut ya dari TWK mulai dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman bisa tonton ya video-video saya sebelumnya. Kalau teman-teman yang mau belajar TWK dari awal. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara itu jelas ya adalah dasar Pancasila dijadikan dasar sebagai penyelenggaraan negara. Nah, ini bukti Pancasila sebagai dasar negara itu bagaimana? Coba kita lihat yang A.
Nilai Pancasila selalu dijadikan dasar dalam melakukan aktivitas keseharian warga negara. Ingat ya, kalau misalnya melakukan aktivitas keseharian warga negara, yaitu bukan terkait dasar negara ya teman-teman. Jadi, apa namanya, kalau dasar negara itu ya itu adalah mengatur penyelenggaraan pemerintah negara gitu ya. Nah, kalau misalnya melakukan aktivitas keseharian warga negara itu bukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang A ini meskipun ininya dasar ya tapi bukan ini intinya. Yang B, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Wah, ini mantap nih. Ini benar ya. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah. Ini intinya. Kita lihat yang C. Pembangunan sumber daya manusia Indonesia didasarkan pada nilai Pancasila. Ingat ya, tadi ya, Pancasila itu memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai paradigma pembangunan. Nah, ini salah satu pembangunan itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Ya, jadi ini adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi bukan sebagai dasar negara. Yang deh, negara selalu mendasarkan setiap kebijakan pada nilai Pancasila, terutama sila keempat. Kita lagi ngomongin dasar negara ya, bukan terkait nilai sila keempat. Jadi yang deh kurang tepat. Yang ini peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dijiwai dan diliputi oleh Pancasila. Nah, ini enggak juga ya. Karena kita ngomongin dasar negara. Kalau misalnya nih, Pancasila, peraturan perundang-undangan itu harus apa namanya dijuai atau diliputi oleh Pancasila, itu ada fungsi Pancasila yang lain terkait peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dari Pancasila ya. Bisa jadi misalnya Pancasila dijadikan sumber hukum, sumber dari segala sumber hukum yang dimana apa namanya peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, benar yang B ya. Ini salah ya. Salah ininya abjadnya. Ini yang benar yang B ya. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu tadi ya teman-teman 5 soal TWK HOTS, TWK penalaran, TWK analisa, TWK terbaru untuk tes CPNS ataupun Sekjen 2025 ya. Jadi teman-teman yang ingin persiapan untuk tes CPNS berikutnya ya, kita belum tahu untuk tes CPNS itu akan dibuka tahun berapa. Yang pasti bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, persiapkan dirilah dengan sejauh-jauh hari. Karena dulu saya juga ketika belajar itu saya mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya. Saya belum tahu tesnya kapan, yang penting saya belajar dulu persiapan. Jadi ketika nanti ada pengumuman itu saya sudah siap gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu tadi soal TWK HOTS ya terkait gelar negara atau Pancasila untuk tes CPNS ataupun Sekdin yang akan sebentar lagi nih untuk Sekdin 2025 akan segera dilaksanakan ya. Bagi teman-teman yang menyukai YouTube channel ini silahkan di subscribe dulu ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada saran setelah pilihan negara Pancasila, teman-teman mau belajar apa lagi atau sebelum soal misalnya teman-teman ingin kita bahas dulu materi, boleh banget ya silahkan kolom apa komentar di kolom komentar atau hubungi WA di bawah ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, selamat belajar teman-teman. Sampai bertemu lagi nanti di pembahasan TWK Hots berikutnya bersama saya, Coach Santi Rusmayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.